Ini ada nggak ya Pak Ilham ya? Langsung aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar Halo. biasa Pak Ilham. Apa kabar Mbak Baik, Asi? luar biasa lama tidak ketemu Pak. Makin segar, makin awet muda. Bisa aja. Bapak, luar biasa. Ini kantor yang biasa menerima tamu. Cozy sekali. Iya, kantor KJSB namanya. Kantor KJSB. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Wah, berlisensi harus Iya, ya. iya. Jadi bukan kaleng-kaleng dong. Insya Bukan Allah. kaleng-kaleng. Ini ada apa nih Pak? Kayaknya ini lukisan tapi ilmu juga. Ada informasi yang didapatkan. Ini boleh dong ceritain Pak? Iya, ini Mbak Asih. Ini namanya mind map atau rich picture ya. Oke. Jadi ini hasil dari disertasi saya pakai ilmu sistem. Itu mencoba memecahkan masalah yang pelik. Data di Indonesia ini ada dua macam, data statistik sama data spasial. Tapi dia belum terintegrasi. Tapi dengan adanya pendaftaran tanah sistematik lengkap di BPN, kami mengelaborasi itu karena dia bisa membenahi seluruh data. Jadi seluruh data itu ada data statistik sama spasial itu kita gabungkan menjadi satu data yang koheren. Jadi dia namanya sosiospasial. Sosiospasial. Nah, kelembagaannya itu nanti ini yang kami, ini surveyor berlisensi, ada perangkat desa terpilih, ada KJSB, yang rumah KJSB tadi kan. Nah, ada Maski ini asosiasi yang menaunginya. Setelah dapat data itu, nanti kita menggabungkan data spasial per bidang tanah, bisa menjelaskan pemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan produktivitasnya. Produktivitas berarti apa sih yang bisa dilakukan atau yang bisa dihasilkan dari tanah tersebut? Iya, apa saja, informasi apa saja. Wow, yang berarti ini nih sesuai dengan ini, one data, one policy. Iya, untuk jadi pembangunan nasional. Iya, jadi nanti data itu misalkan dia ditanam jagung, ditanam padi, ditanam palawija, ditanam kacang tanah, berapa hasilnya setahun? Berapa luasnya? Boleh kita ngobrol lebih lanjut dong Pak? Baik. Kasih tahu saya informasi-informasi apa saja. Boleh kita duduk? Iya, silakan. Singkat cerita, long story short, kedatangan Asih ke sini mau nanya nih Pak. Karena kan banyak sekali worry ya di tengah-tengah masyarakat itu, informasi-informasi yang masih simpang siur terkait tentang tanah yang tumpang tindih ini ngelapornya kemana sih? Terus itu terkait tentang lahan tanah adat yang bisa dikuasai oleh oknum atau bisa dikuasai oleh perangkat desa tersebut, atau mungkin ada juga nih yang lagi viral beberapa bulan lalu terkait dengan tanah terlantar nih Pak. Ini kita tuh masyarakat kan jadi worry nih, kita harus mau ngadu kemana, mau cari informasinya kemana. Nah Pak Ilham boleh dong kasih informasi dan mungkin pencerahan kali ya, terkait tentang hal-hal ini Pak. Iya, baik. Bagus, good point. Jadi masalah pertanahan itu memang masalah yang kompleks. Betul. Banyak tumpang tindih. Tumpang tindih di Indonesia ini, jadi ada sertifikat lama tahun 80-an, tahun 90-an awal, itu belum dilandingkan ke sistemnya BPN itu, karena belum ketemu, itu ada 14 juta bidang. Dan kita di Palembang sini itu, yang posisi seperti itu ada 12.000 bidang tanah. Bayangkan saja. Iya, berarti ada kemungkinan tumpang tindih sebanyak itu. Itu jadi konflik sosial kan. Kemudian lagi masalah penguasaan tanah-tanah adat yang diambil oleh negara, itu memang problem klasik Mbak. Itu panjang lagi. Betul. Jadi harus ada masyarakat adat dulu, kemudian ada desa adat dan sebagainya. Padahal kalau kita, pengalaman saya di Sumbawa, itu memang ada bukti-bukti bahwa mereka memang sudah mengusahakan itu dari puluhan tahun, tapi itu jadi kawasan hutan. Ya, itu PR bersama lah bagi bangsa ini. Nah, yang ketiga yang paling seksi tadi, masalah yang tanah terlantar, itu diambil oleh negara. Betul. Gitu. Ya, nggak serta-merta gitu juga. Asal ada, makanya tanah itu harus dikuasai dan dimiliki. Makna dikuasai itu apa? Hadir, ditanam, diusahakan, dimanfaatkan. Baik.
Atau kita memiliki buktinya kita punya sertifikat. Ya. Sertifikat tanah. Nah, kalau kita sudah punya semua itu, ya nggak bisa serta-merta diambil oleh negara. Mungkin itu untuk yang HGU atau apa, maksudnya seperti itu. Tapi diekspos ke yang lain. Tetapi gimana? Saya punya inovasi, artinya dari riset saya, tumpang tindih segala macam itu harus kita selesaikan. Betul. Di setiap desa itu ada namanya surveyor, itu ada yang surveyor, ada asisten surveyor. Jadi kami masuk ke setiap desa itu mendata seluruh bidang tanah. Setelah kita foto pakai drone, kemudian kita ukur yang bisa kelihatan atau ada patoknya itu, kita ukur pakai real time kinematic GPS, kemudian kita gambarkan jadi peta bidang tanah, kemudian itu dapat objeknya. Subjeknya siapa? Orangnya. Nah, jadi objek tanah tadi, peta, kemudian orangnya, dan kita tanya, kita wawancara asal-usul tanah tersebut. Jadi jelas, itulah alas hak yang sesungguhnya. Bukan hanya surat keterangan desa, tetapi asbabun nuzul kepemilikan tanah itu dari neneknya, dari yang lebih tua lagi, neneknya, bapaknya, kemudian anaknya. Oh dulu itu punya itu, nggak bisa. Ada cerita. Ada ceritanya. Sebenarnya alas hak itu yang hakiki, bukan cuman selembar surat dari walaupun itu penting dari notaris atau dari desa gitu. Tapi cerita itu, itu yang kita kumpulkan ke lapangan. Siapa yang bisa? Ya day by day itu, yaitu yang saya namain wali data di disertasi saya itu. Jadi akan menggabungkan semua itu wali data dengan didampingin oleh aparat desa terpilih yang bisa tahu cerita itu. Dan next, masalah pertanahan itu besoknya itu ada pemecahan, ada penggabungan. Si wali data ini tadi bisa dipanggil karena dia udah tahu hal ihwal itu, termasuk BPN, instansi lain, kemudian batas desa. Yang sekarang kan harus ada batas desa tuh oleh Kemendagri, harusnya ya surveyor berlisensi yang wali data itu tadi, karena dia tahu batas desa yang bisa real. Memvalidasi informasi atau cerita yang disampaikan ini. Betul sekali. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kita tidak perlu worry kalau misalnya ada tanah yang terlantar langsung diambil serta-merta oleh negara. Karena itu semua pasti ada latar belakang dan ceritanya juga. Nah tapi kalau hati yang terlantar Pak diambil oleh negara, itu gimana itu Pak ya? Kita ciptakan lagunya lah. Iya. Nah, tapi di 2018 Bapak, tadi Bapak sempat mention negara kita ini lagi gencar-gencarnya dengan PTSL. Yes. Tadi Bapak juga mention ada 12.000 bidang tanah di Palembang ini sendiri. Berarti ini PTSL ini program yang sangat spicy sekali dan pasti banyak pro dan kontra di PTSL ini sendiri. Boleh dong Pak ceritakan Pak PTSL ini sendiri apa dan manfaatnya bagaimana nih? Oke, baik. PTSL itu kependekan dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pendaftaran tanah itu amanat UUPA, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. UUPA itu mengamanatkan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu apa sih? Mulai dari memetakan, mendaftarkan, kemudian ujung-ujungnya itu dapat sertifikat. Jadi ada rangkaian. Dan itu mahal. Pendaftaran tanah itu udah berlangsung 200 tahun dari zaman kolonial 1813, catatan dari zaman Belanda itu sampai sekarang itu nggak selesai. Sampai 2017 itu kemampuan BPN itu hanya 500.000, paling banyak 1 juta per tahun. Per tahun? Ya, kemudian ada program, dulu ada namanya Prona, PP atau apa, tapi dikit-dikit sporadis. Tapi di 2017 itu ada pilot project, dan 2018 itu karena sumber daya BPN itu diperbanyak dengan kita, KJSB ini, surveyor berlisensi, dikasih lisensi oleh BPN, kita ngikutin ujian, ada pendidikan khusus dari teknik geodesi, gitu kan, kita license di sana, sehingga waktu dulu pernah ada 15.000 orang, waktu lagi happening banget gitu kan, awal-awal. Kemudian berkurang lagi, jadi di 2022 itu, saya ada catatan 2021-2022 itu sekitar 11.000, sekarang tinggal 7.000 kurang sedikit. Ya tapi memang realnya di situ, kayaknya titik keseimbangannya di sana. Nah,
PTSL itu adalah pendaftaran tanah tadi sudah dijelaskan. Kemudian sistematis lengkap. Sistematis itu satu desa penuh harus dipetakan. Lengkap semua maksudnya. Nah, kalau sudah dipetakan seperti itu, jadi tidak ada di sana akan kita inventarisir juga lahan-lahan yang memang sudah ada surat yang lama tapi belum dilandingkan. Jadi dia ada sistem GeoKKP namanya di BPN itu. Jadi ada gambar-gambar yang lama itu belum didigitasi. Jadi nanti didigitalkan, kita landingkan di sana. Nah, di sanalah perlunya konsep wali data itu yang dari riset kami. Jadi wali data itu bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ada yang bidang-bidang yang lama tadi yang belum kita cari di lapangan, yang mana yang mampu melakukannya kalau kita ke lapangan penuh. Seperti itu. Makanya itu tadi yang hasil disertasi Bapak itu ada one map, one data, one policy. Jadi dengan wali data itu dari satu desa, satu data dari tanah wakafnya, semua lengkap, terus itu tanah yang mungkin ada tumpang tindih yang lagi ada bermasalah itu bisa dilihat di disertasi Bapak ini. Iya, iya. Oh, I see. Boleh dong Pak, tapi ceritain dong. Nah, keuntungan untuk masyarakat apa disertasi ini? Dengan kegelisahan masyarakat di tengah konflik yang ada. Siap. Jadi di one point gitu, di satu sisi, ini disertasi ini berangkat dari pengalaman kami. Mungkin udah di ratusan desa, dari saya mulai Maluku Utara, Pulau Sumbawa, NTB, Kalimantan Timur, Bangka, Jawa, Sumatera, bahwa memang kalau dilakukan dan kita ke lapangan itu pendaftaran tanah itu unik. Betul. Nah, jadi akhirnya saya berpikir ini jangan hanya proyek saja. Kalau BPN, PTSL kan tujuannya itu sertifikat nanti didaftarkan dulu, ada gambarnya, ada petanya, ada pemiliknya, sudah itu ada sertifikat. Tapi saya pingin ini menjadikan ini jadi satu data, satu peta untuk satu policy. Di Indonesia sudah ada kebijakan one map policy, tapi sepertinya hanya menjadi policy saja, belum menjadi one map. Nah, tapi dari riset itu sesungguhnya basically dari peta PTSL ini apabila kita tambah seluruh data tadi itu malah inilah one map yang sesungguhnya yang diperlukan oleh Indonesia. Karena apa? Yang saya bilang tadi P4T ya, yang pemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan. Penggunaan itu land use. Kalau pemanfaatan land use itu misalkan sawah, tapi dia pemanfaatannya dia ditanam palawija, artinya dia kan bukan sebagai sawah, tapi sebagai kebun palawija. Ya, kebun palawija atau ladang dianggap gitu kan. Terus produktivitas. Nah, dari sini kita adakan sensus baik untuk yang keempat yang belum landing sembari itu yang tadi yang 14 juta bidang se-Indonesia, kalau di Palembang 12.000 itu. Kemudian saya tanya lagi produktivitas dari yang hasil tanaman itu. Berapa dia dapat ton padinya, berapa dia dapat ton jagungnya, berapa kali panen, berapa biaya yang diperlukan untuk menanam, berapa uang yang dihasilkan dari tanah tersebut setiap panen, termasuk si subjek tadi dia punya ternak apa. Jadi dia bisa mendata untuk kemandirian pangan dan sebagainya. Wow, ini luar biasa ya Pak ya. Ini berarti sekompleks itu. Jadi setelah mendapatkan sertifikat, masyarakat bisa tahu dengan disertasi ini mau diapakan nih tanah ini, ya kan? Mau kalau misalnya mau ditanam atau diternak, kita ada data-data panen bisa berapa kali, hasil panennya bisa ini. Wow, ini luar biasa ya Pak ya. Iya, dan ini lintas sektoral juga Pak. Nah, itu dia. Ya kan, bukan hanya agraria yang bisa menggunakan disertasi ini. Betul Mbak. Jadi memang ini lintas sektoral, kementerian lembaga. Saya kemarin sempat bicara dengan penasehat menteri di Bappenas betapa pentingnya ini. Kemudian saya presentasi di wakil kepala BPS RI bidang produksi. Jadi
kami diskusi gitu kan. Begitu saya paparkan, akhirnya beliau arahkan ke Dinas Pertanian yang untuk mendata berapa sesungguhnya pilotingnya di Sumsel ini, berapa sesungguhnya padi yang ditanam. Kan ada daerah-daerah unggulan tuh, misalkan ini padi, beberapa desa itu minta didata, sudah itu nanti interaktif. Jadi kita foto udara, kalau memang UAP foto udaranya belum udah agak lama, kita foto yang terbaru, sudah itu land parcel base tadi kita gunakan biar nggak mahal peta dari BPN ini. Jadi luar biasa manfaatnya. Iya, jadi jangan hanya untuk sertifikat saja. Nah, kalau tadi Bapak sudah berkomunikasi dengan lintas sektoral, bukan hanya permasalahan yang ada di agraria, tapi juga bisa menjadi solusi untuk Kementerian Pertanian, Badan Statistik juga dan lain sebagainya ya Pak ya. Berarti ini sangat-sangat mendukung dong Pak untuk asta cita Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan wali data. Dan juga optimalisasi lahan dan cetak sawah. Data itu menjadi sumber daya yang paling mahal. Kalau dulu ada spicy, rempah-rempah datang Belanda, Portugis, and so on. Kemudian pertambangan, batu bara, timah, nikel, hutan. Nah kalau sekarang itu data. Nah kita ada wali datanya. Kita ada land parcel base punya BPN, ya kita manfaatkan itu, kita data untuk kemandirian pangan itu gimana sih masalah cetak sawah atau apa, kita kekurangan berapa. Ya sampai saat ini untuk mendata itu hanya sebenarnya sorry to say gitu, masih pandangan mata. Jadi kepala desa dikasih isi kuesioner ya sudah, luas berapa. Nah kalau dengan wali data, konsep wali data ini kita pakai peta bidang tanahnya BPN itu, kita buka per bidang, ini ditanam apa, ini produksinya apa, sedetil itu. Sehingga akan tahu luas sawah sesungguhnya, perlu cetak sawah berapa banyak lagi, hasil produksi itu berapa, kemudian panjang ceritanya, termasuk apa butuh impor beras apa enggak, dan sebagainya. Jadi data itu sangat mahal, dan untuk data itu harus ada wali datanya, dan dari data inilah one map, one data, jadi one policy. Nah, seperti itu. Wow, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Yeah. Dan banyak sekali manfaatnya untuk ke depan. Nah, tapi long story short ya Pak ya, banyak kita ngobrol informasi-informasi yang saya dapatkan. Dengar-dengar ini Bapak ini lagi mempersiapkan sesuatu nih, lagi dicalonkan menjadi Ketua Maski. Luar biasa. Dari Palembang memberi solusi untuk menjadi Ketua Maski. Iya. Gimana tuh Pak ceritanya? Ya, jadi Maski itu kan membawahi seluruh surveyor kadastral. Surveyor kadastral itu bergabung di badan usaha namanya Kantor Jasa Surveyor Berlisensi KJSB. Dan lembaga profesinya ini, asosiasi profesinya itu adalah Maski. Ya, saya terpanggil juga karena saya meneliti tentang PTSL, hubungannya kelembagaan dengan Maski, KJSB dan surveyor berlisensi. Saya bikin kelembagaan seperti di mind map rich picture itu tadi gitu kan, bahwa ini adalah solusi, bukan hanya untuk masalah pertanahan, tapi beyond. Mau apa saja, batas wilayah, konflik, yang pangan, yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita, gitu kan. Kemudian semua hal. Saya punya suatu visi, Maski untuk semua. Maski untuk semua. Semua itu ya semua anggota, biar lebih guyup lagi, membawahi semua gampang diakses oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, semua Maski untuk semua itu untuk semua lintas sektor, kementerian lembaga. Kemudian balik lagi ke sana, Maski untuk semua. Semuanya itu saya jabarkan, kata semua itu. S-nya itu sinergi. Sinergi jadi seluruh kementerian lembaga, seluruh stakeholder di bidang pertanahan ini bisa bekerja sama dengan kita
dengan surveyor berlisensi. Jangan hanya mengharap pekerjaan dari BPN saja. Nah, selama ini ya seperti itu gitu. Padahal kalau dikembangkan seperti itu tadi. S itu. Yang E itu namanya bahasa Inggris enabler. Enabler itu apa? Membuat sesuatu itu mungkin. Membuat sesuatu, memfasilitasi sesuatu itu mungkin. Jadi Maski ini menjadi wadah, bisa mempromosikan anggotanya, bisa kalau ada pekerjaan menginformasikan ke anggotanya, dari yang pemberi kerja juga kita bisa tangkap apa namanya tuh potensi itu, dan kita mengasih potensi kita ke pemberi kerja. Ya. Yang selanjutnya SEM ya. M itu adalah mandiri. Mandiri itu dia profesional, kemudian independen. Ya, jadi dia nggak tergantung ke siapa-siapa. Kemudian M itu sudah ya. Kemudian U. U itu apa? Unggul. Unggul itu dia punya kelebihan. Kalau kerja itu mengukur, kami ini mengukur akurat, lebih presisi, kemudian punya inovasi. Nah ini yang dituntut, punya inovasi yang bisa bisa punya terobosan gitu kan. Nah itu U. Yang terakhir itu A-nya itu apa? Accountable. Karena data. Ya, accountable itu ya bisa dipercaya, punya integritas dan bisa diaudit. Accountable itu dapat di account gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Dapat diaudit. Nah, jadi saya pingin Maski itu seperti itu. Jadi lebih profesional, lebih independen. Nah, untuk menggapai itu semua, visi dan misi itu kita terapkan namanya total quality management. Ada seorang jenderal NATO, Bill Craig, dia ada 5 pilar total quality management itu. Jadi produk, proses, organisasi, leadership, komitmen. Produk yang bagus itu didapatkan mulai dari komitmen dulu, komitmen anggota yang bagus, kemudian dari komitmen anggota yang bagus itu harus ada leadership. Nah ini kepemimpinan ini. Leadership yang bagus itu akan dapat membangun organisasi yang bagus. Kemudian barulah kita mendapatkan di dalam organisasi yang bagus tadi ada proses. Proses yang baik juga. Akhirnya dapat produk yang oke. Nah, jadi surveyor ke depan itu mandiri, dapat banyak kerja, ya bisa sugih ya mungkin ya. Lebih gitu. sejahtera. Ya lebih sejahtera. Gitu Mbak Asih. Wah ini luar biasa. Apalagi dengan disertasi ini yang sudah lintas sektoral, bukan hanya di agraria saja, tapi juga memberi solusi di bidang pertanian, badan statistik. Dan ini luar biasa. So on. Ini luar biasa sekali Bapak. Terima kasih sudah hadir Bapak. Semoga visi misi Bapak membawa Maski untuk semua dan juga menjadi solusi tentunya, menjadi solusi untuk mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia. Luar biasa sekali. Saya ada pantun Bapak sedikit. Boleh sebelum saya pulang? Boleh Bapak? Boleh. Dari Talang Keramat ke Seberang Ulu, saya doakan Pak Elham selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Saya balas pantunnya. Boleh, cakep. Apa itu Pak? Sebentar ya. Dari Palembang. Baik, ke cakep. Pulau Sumbawa. Cakep. Wah. Singgah semalam di Salatiga. Cakep. Wujudkan Maski untuk semua. Pilihlah Elham yang nomor 3. Wah. Nomor 3 yang oke. Iya. Ih luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menerima saya. It's nice to see you. It's nice to talk to you. Nice to meet you. Luar biasa. Sukses. Dan kita akan ketemu lagi ya Bapak ya. Insya Allah. Di waktu yang berbeda dan sudah menjadi ketua. Amin. Amin. Luar biasa.